memanusiakan manusia, apalagi mereka adalah orang-orang yang punya jasa besar kepada kita, atau Al-Quran atau Allah memerintahkan kita untuk baik-baik kepada mereka, yaitu orang tua. Qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada orang tua, intinya kebaikan yang sesungguhnya yang harus kita berikan. Kemudian kita harus melihat ibunda kita, termasuk ke bawah anak-anak kita. Mereka bukan hanya sekedar jasad yang perlu dirawat dengan makanan enak atau tidur di atas kasur yang empuk. Bukan itu saja. Tapi di dalam dirinya ada hati. Hatinya seorang manusia yang rindu untuk melihat cucunya, melihat anaknya, dan seterusnya. Itu bukan ayam, bukan sapi yang kita titipkan. Akan tapi ada nurani, ada batin. Artinya, memang ada budaya di luar sana barangkali. Kalau sudah anak orang tuanya sudah mulai tua, itu sudah berlomba-lomba mencari brosur mungkin seperti itu tentang panti jompo yang paling tepat, dan bisa jadi untuk sombong-sombongan yang paling mahal dan sebagainya, seolah menghormati orang tuanya, padahal orang tuanya itu juga ingin melihat cucunya, melihat cucu yang berlari-lari dan seterusnya. Itu indah hidup orang tua, melihat cucunya dan anaknya. Jangan sampai Masya Allah pengen ketemu cucunya hanya di hari rayanya mereka. Itu pun pas hari raya itu ada karangan bunga sambil surat, mohon maaf mam, mohon maaf untuk tahun ini kami tidak bisa datang karena kami harus pergi kemana. Sudah tahun ini nggak kedatangan oleh anak dan cucunya. Bagaimana sedihnya. Ini pakai nurani deh, pakai batin, pakai hati. Kalau ingin merawat orang tua dan yakini bahwasanya di balik itu semua adalah keberkahan. Baik, kemudian jika ternyata memang di rumah kita, nah ini babnya baru lagi. Kalau masih mampu, Anda bisa upayakan. Jadi ini yang nomor satu, bukan Anda langsung bicara tentang panti jompo. Anda upayakan di rumah Anda dulu, maksimalkan. Sejelek apapun di rumah kita, berikan beliau ada yang terbaik di tempat tersebut. Kalau bisa. Paling tidak yang paling beliau senangi. Mungkin Anda punya kamar Anda lebih bagus, tapi sebagai orang tua kadang-kadang pengen kamar yang dulu, yang pernah ditempati sama nenek, sama itu, nggak mau dipindah. Nah, ini itu ya suka-suka seperti itu. Beliau menikmati nostalgia seperti itu. Termasuk mohon maaf, mungkin Anda punya orang tua yang di kota Anda sudah rumah megah mewah, ibu di kampung nggak mau dibawa ke kota. Ya kan dipaksa Anda ini. Belum tentu menikmati loh dengan rumah megah, karena beliau memang tidak gila kemegahan. Akan tapi nostalgia di masa kecil Anda dulu di situ. Dia ngelihat ke dapur, ke depan, ingat masa kecil Anda yang sudah sukses di kota. Dia membaca pojok rumah dulu Anda bersembunyi di sana waktu dicari oleh ibumu waktu Anda mau mandi, dicari susah. Ingat itu semuanya. Jadi jangan dipaksa, jangan sok mentang-mentang Anda sudah kaya. Kenapa sih mama dibawa? Enggak, bukan begitu. Apa yang paling beliau sukai? Ternyata di rumah Anda dia pengen kamar terbaik, kasih terbaik. Kalau tidak mau, apa yang paling disuka? Dan ini memandang dengan hati dan dalam irama pengabdian kepada Allah. Itu loh. Kalau itu ketemu judulnya, biarpun nanti akhir-akhirnya harus kita titipkan. Lah, kita titipkan kapan? Di saat mungkin. Di rumah Anda tidak memungkinkan. Atau mungkin tidak sehat, tidak aman dan seterusnya. Anda tidak punya saudara lagi dan sebagainya. Anak Anda juga pada kuliah di rumah kosong, blong dan sebagainya. Kalau ibu di rumah sementara Anda harus kerja yang tidak bisa ditinggalkan dan membahayakan bagi ibu. Maka Anda boleh yang pertama ngundang orang untuk membayar. Membayar orang yang bisa dipercaya. Dan upayakan mungkin dalam hal ini adalah yang aman dari sisi kemahraman, lawan jenis. Jangan, kalau bisa bapak ya perempuan laki-laki, seorang ibu perempuan juga yang rawat. Ini yang perlu kita bangun kesadaran kita. Kadang mohon maaf, kita rela membiayai ibu kita dengan jutaan rupiah di saat berada di rumah sakit. Ternyata kita tidak mau menggaji orang 1 juta rupiah per bulan untuk menyiapkan wudhu dan melayani ibu kita. Enggak usah lama-lama, mewudhui saja dan mengajari sholat. Ini sering kita lupakan bahasanya.
untuk keselamatan akidah, iman, akhirat mereka jauh lebih gede daripada kepentingan urusan kesehatannya, biarpun kesehatan kewajiban juga. Nah, seandainya kita bisa mendatangkan orang, biarpun tetangga kita pesan ke tetangga, kita bayar. Waduh, dahsyat banget. Itu jauh, kan kita masih sering ketemu seminggu sekali dan sebagainya. Karena ada, yang penting senangnya ibu di situ. Kalau ternyata ibu memilih situ, ya ayo kita biasa, kita berkorban. Mungkin kita harus pas-pasan saja yang ngomong sama istrinya. Kita hidup, yang penting ibu senang bagaimana. Ayo. Luar biasa, membahagiakan orang tua. Jika ternyata, dengan model ini pun juga susah barangkali. Cari orang, susah, nggak ketemu-ketemu. Sementara kerjaan harus dan sebagainya. Bagaimana? Baru kita akan bicara tentang menitipkan. Maka di saat seperti ini kita harus diskusi dengan ibunda. Ibunda kita atau ayahanda yang sudah sepuh itu mau dititipkan di tempat tersebut. Harus dua sisi yang kita lihat. Tempatnya adalah tempat yang bakal membangun keselamatan mereka di akhirat. Sehingga ada sekarang itu ada pesantren lansia, mungkin bahasanya pesantren lanjut usia yang kita juga rindu untuk membuatkannya. Akan tapi justru di situ dibangun kedekatan. Karena bisa jadi loh anak yang ada di luar Jawa atau di sini ya nggak bisa kunjung setiap saat. Mungkin baru sah kalau dititipkan di pesantren lansia yang di situ ada hari tahajud dan sebagainya. Tapi tentunya itu adalah dengan kesepakatan ibunda, kesenangan ibunda. Karena bukan seperti anak dipondokkan, ini berbeda. Pondokkan harus pinter. Kalau anak kan kecenderungan untuk main kan selalu ada. Kalau dituruti nggak bisa alim, nanti nggak bisa pinter, nggak bisa soleh anak. Kalau urusan memondokkan beda dengan memondokkan orang tua. Kalau orang tua digugah kesadarannya. Sehingga mungkin kita masukkan pesantren lansia. Kalau hanya asal panti jompo, hati-hati. Jangan-jangan di situ nggak diajari sholat, nggak diajari ibadah. Anda menjerumuskan dong. Bisa jadi kita harus sudah mulai membuat itu. Sehingga yang diterima adalah harus dengan hujah-hujahnya. Kenapa ibu mau titipkan di sini? Bukan kita cari duit saja. Karena saya begini-gini. Kalau sudah memenuhi syarat anaknya susah untuk merawat orang tuanya di rumahnya, baru kita terima. Atau permintaan ibu saya, karena ibu saya pengen banyak zikir dan sebagainya dekat dengan kita. Sah. Kan banyak permintaan juga pada kita itu. Ibu-ibu sepuh untuk dibuatkan pesantren lansia dan sebagainya. Ada tahajudnya, ada ininya. Loh, itu sah yang demikian itu. Tapi tolong sebagai seorang anak, ingat, Anda harus dengan kesedihan. Jangan sampai Anda merasa, mohon maaf, plong, di saat ibu tidak ada di rumah. Bencana amat bagi orang ini. Alhamdulillah, enaknya nggak ada ibu. Allah. Dia mencari kehancuran di dalam dirinya. Kenapa? Nggak punya hati. Enaknya, ya Allah, plong yang ya. Ibu sudah dijemput, ya Allah. Sengsara itu anak. Ibunya tidak ada di rumahnya, ada berkah yang dititipkan Allah di rumahnya, dibuang begitu saja. Kalau memang kasus yang darurat, kasusnya memang dia seperti itu, memang karena di rumah nggak bisa merawatnya, oke. Dititipkan di pesantren lansia atau panti, atau istilah panti jompo itu, karena sudah identik dengan panti-panti yang kurang barangkali mungkin perlu bukan berarti dirubah labelnya seolah syar'i, tapi tetap saja nggak benar juga nggak boleh. Masalah label mah gampang lah, tetap panti jompo yang di situ dididik betul dengan kesadaran lah. Seorang anak waktu nitipkan betul-betul sudah terbukti bahwasanya memang dia susah merawat, nggak mungkin dan sebagainya. Sementara di rumah juga beragamanya kurang, pengen ibu dididik beragama di sini, baru seperti itu sah. Tanpa ini maka tidak sah. Anda hanya menitipkan anak, orang tua hanya karena Anda ingin nyaman di rumah Anda, merasa risih dengan orang tua Anda, na'udzubillah. Sebagai seorang anak merasa risih dengan orang tuanya, subhanallah. Kayaknya orang itu perlu mati dulu sebelum gede. Kenapa? Dia telah bikin risih kepada bapak ibunya waktu kecil. Kencing di bangkuannya, apa enggak bikin risih? Bayangkan. Ini anak kok risih sama ibunya, sama bapaknya. Ini anak model apa? Dia dulu sudah berapa tahun yang lalu itu sudah bikin risih ibunya loh ya. Kencing di bangkuan, bayangkan. Anak. Empup di bangkuan, ayo. Sudah begitu ibunya suruh bersihkan. Kok masih ada? Nah, makanya harus berpikir nih, kalau ada anak kok sama orang tuanya tidak nyaman, itu alamat petaka bagi dia. Tapi subhanallah, dengan bermacam-macam ujian, mungkin ibunya kotor, ibunya buang air di mana-mana. Tapi kalau seorang anak tiba-tiba diberi oleh Allah hati yang tentram, itulah orang bakal bahagia dunia akhirat. Nyaman tok, seneng tok. Tapi sumpah tok dari awal akhir, hati-hati. Memang nasibmu nasib buruk gitu. Hai anak seperti itu. Jadi sumpah tok sama orang tuanya. Enak tok sama orang tuanya. Ya nasib. Seperti nasib masuk neraka, nasib sengsara, ini begitu. Tapi kalau hatimu plong, kita menemukan seorang anak luar biasa. Ibunya suka, mohon maaf,
Sudah tidak sadar buang air itu. Sehingga kalau telat memberikan pempes itu sudah ada di mana-mana. Ini seorang bapak ngajak anak-anaknya diajari, ayo kita bersihkan bersama. Dan dengan ketawa-ketawa, Allah, dengan senang. Tapi kadang Masya Allah, seorang anak yang bakat sengsara, sudah tidak nyaman dengan ibunya, dititipkan di sana, hanya karena dia tidak nyaman. Hati-hati. Bagaimana? Tidak bodoh orang itu. Yang dikatakan surga, pintu surga terluas. Keberkahan yang sangat luas dibuang begitu saja. Bahkan kalau kita berebut dengan saudara kita, berebut. Makanya aku akan rawat ibuku. Berebut, aku akan rawat ayahku. Berebut itu adalah semampu kita untuk menggapai kebahagiaan di akhirat nanti. Itu saja, semoga Allah menjaga kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengabdi kepada orang tua kita. Dan semoga anak-anak kita kelak menjadi anak berbakti kepada kita dengan sesungguhnya. Semoga Allah mengumpulkan kita dan orang tua kita dan anak-anak kita di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW.